Halo Studio Lovers, Shin Tae-yong, master taktik ulung dengan pengalaman segudang, hadir sebagai angin segar bagi sepak bola Indonesia. Ia bagaikan maestro yang berani mendobrak pakem lama dan membuka pintu bagi para pemain muda berbakat. Alhasil, Timnas Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menorehkan prestasi gemilang di berbagai turnamen internasional, menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Perubahan positif ini dimulai sejak pria berumur 54 tahun ini menjadi pelatih Timnas di tahun 2020. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa perubahan bertahap, tidak hanya di Timnas senior, tetapi juga di kelompok usia. Strategi Shin Tae-yong terbukti membawa Timnas Indonesia berkembang pesat. Nah, Studio Lovers, pada video kita kali ini kita akan menelusuri jejak sang juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Mulai dari dirinya sebagai pemain sepak bola yang hebat hingga menjadi seorang pelatih. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Perjalanan karir sepak bola Shin Tae-yong. Nah, Studio Lovers, sebelum menukangi Timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan ini telah memiliki rekam jejak yang cemerlang. Selama karirnya sebagai seorang pemain, Shin Tae-yong hanya bermain untuk dua klub, yaitu Songnam FC dan Queensland Roar FC. Shin Tae-yong memulai karirnya sebagai pemain di Songnam FC pada tahun 1992. Di klub berjuluk The Magpies ini, dia menjelma menjadi bintang lini serang yang disegani selama 12 tahun, mulai dari tahun 1992 hingga 2004. Shin Tae-yong muda pada saat itu mempersembahkan 296 penampilan dan 76 gol untuk Songnam FC. Dedikasi dan talentanya mengantarkan The Magpies meraih berbagai gelar yang bergengsi, termasuk 6 gelar K-League dan juara ASEAN Club Championship di tahun 1995. Tidak heran jika dirinya dijuluki sang legenda Songnam FC. Prestasi individu pun tidak luput dari genggamannya. Dia meraih penghargaan pemain muda terbaik di tahun 1992 dan top scorer K-League pada tahun 1996. Nah, setelah merumput bersama The Magpies di tahun 2005, Shin Tae-yong merantau ke Australia untuk bergabung dengan Queensland Roar FC. Namun, petualangannya di negeri kanguru terbilang singkat. Dia hanya memainkan satu pertandingan sebelum memutuskan untuk pensiun sebagai seorang pemain. Shin Tae-yong melanjutkan karirnya di kursi kepelatihan. Setelah pensiun sebagai seorang pemain nih, Shin Tae-yong melangkah ke dunia kepelatihan. Awalnya nih, Studio Lovers, dia menjadi asisten pelatih di Queensland Roar FC pada tahun 2005. 3 tahun kemudian, dia mendapat kesempatan menjadi pelatih sementara di Songnam FC, klub lamanya. Di Songnam FC, pemain yang pernah meraih gelar top scorer K-League di tahun 1996 ini menunjukkan kemampuannya. Nah, meskipun catatan kemenangannya tidak terlalu istimewa nih, akan tetapi dia berhasil membawa Songnam FC meraih gelar Liga Champions Asia 2010 dan Piala Korea 2011. Karir Shin Tae-yong semakin bersinar saat dia melatih Timnas Korea Selatan U23. Di bawah asuhannya, tim ini menjadi tim yang tangguh dan meraih prestasi yang gemilang, seperti peringkat kedua Piala AFC U23 2016 dan peringkat kelima Olimpiade Rio 2016. Legenda lini serang The Magpies ini kemudian ditunjuk sebagai pelatih Timnas Korea Selatan senior. Dia membawa tim ini lolos ke Piala Dunia 2018 dan mengalahkan Jerman di babak penyisihan grup. Meskipun Timnas Korea Selatan tidak lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2018, sosok yang telah mempersembahkan gelar runner-up pada Piala AFF 2020 untuk Timnas Indonesia ini tetap menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih yang handal. Namun pada tahun yang sama, dirinya diberhentikan dari Timnas Korea Selatan. Tetapi hal itu tidak membuatnya berhenti berproses di sepak bola. Di tahun 2019, pelatih kelahiran Yeongdeok tersebut menerima tantangan baru dengan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia menaikkan kontrak selama 4 tahun dengan bayaran yang fantastis, yakni 1 juta US dollar atau sekitar 14,2 miliar rupiah per tahunnya.
Dan yap, hasilnya Studio Lovers di bawah asuhannya, Timnas Indonesia menunjukkan performa yang gemilang. Nah, seperti baru-baru ini nih, beliau berhasil mengantarkan Timnas U23 masuk ke semifinal di Piala Asia setelah Garuda Muda mengalahkan Korea Selatan dalam drama adu penalti. Intip pendapatan dan kekayaan Sinteyong. Sinteyong, pelatih Timnas Indonesia yang kini menjadi andalan perancang strategi Timnas, tidak hanya terkenal karena prestasinya yang gemilang, tetapi juga kekayaan bersihnya yang sangat fantastis. Nah, diperkirakan nih kekayaan Sinteyong mencapai 5 juta US dollar atau sekitar 74,4 miliar rupiah di tahun 2023. Kesuksesan Sinteyong tidak lepas dari kerja keras dan dedikasinya di dunia sepak bola. Nah, selain melatih, ia juga membintangi iklan berbagai produk ternama seperti aplikasi game FIFA Mobile, kopi, otomotif, makanan, dan juga bank. Tidak heran ya, pundi-pundinya semakin bertambah. Nah, sebagai bentuk apresiasi atas prestasinya, Sinteyong diberikan hadiah mobil senilai 1 miliar rupiah oleh PT Hyundai Motor Indonesia. Gaji fantastis juga mengiringi kesuksesan pria 54 tahun ini. Dilaporkan nih Studio Lovers bahwa ia telah menerima gaji 1,1 miliar rupiah per bulan atau 1 juta US dollar per tahun dari PSSI. Gaji ini lebih besar dibandingkan dengan gajinya saat melatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu. Gaji Sinteyong saat itu, ia dibayar sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7 miliar rupiah. Dan gaji ini jauh lebih besar pula nih dibandingkan Park Hang-seo, pelatih Vietnam yang merupakan kompatriotnya. Nah, menurut media Vietnam, Tuaitrinews.vn, Park Hang-seo hanya digaji 50.000 dolar Amerika Serikat per bulannya atau sekitar 709 juta rupiah untuk melatih Timnas Vietnam. Gaji Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia hampir setara dengan gaji Luis Milla, pelatih Timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI periode 2019 Cucu Sumantri. Disebutkan bahwa Luis Milla menerima gaji sebesar 2 miliar rupiah per bulan selama hampir 2 tahun melatih Timnas Indonesia. Sinteyong yang ditunjuk untuk melatih Timnas Indonesia pada 1 Januari 2020 menggantikan Simon McManamy. Kontraknya awalnya berakhir pada 30 Juni 2024. Namun karena prestasinya yang gemilang, kontraknya diperpanjang hingga 2027. Nah, di bawah kepemimpinannya, Sinteyong menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Ia berhasil membawa Timnas U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Prestasi ini menjadi bukti kemampuannya sebagai pelatih dan dedikasinya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kita berdoa ya Studio Lovers, semoga prestasi-prestasi gemilang berikutnya terus dicetak oleh Timnas Indonesia. Nah, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.